Bentalan geografi di Bali ini ya, kita lihat dari pegunungan sampai ke wilayah laut ya. Adalah hal yang sangat kontras ya. Nelayan seandainya tidak ada mereka, memang juga mereka tidak bisa menjual. Mengoptimalkan peran ya dari masyarakat yang kelas bawah seperti itu kan. Jimbaran ini menjadi salah satu lab yang paling lengkap ya. Dalam kajian historis itu selalu saja persoalan penerimaan keuntungan adalah keberhasilan dari kemampuan manusia. Kemampuan manusia apa? Ya dari sektor pariwisata di Bali ini, cara membrandingnya bagus sekali. Wilayah ini dihadiri oleh mereka-mereka dari belahan bumi yang lain. Festival UNESA pasti melaju kreatif. Menjelang terkena matahari, semuanya sudah siap-siap untuk menikmati pantai Bali. Dia malam masih oke, dan para pengunjung pun masih juga luar biasa. Ini memang transformasi pembelajaran melalui workshop pengembangan video demonstrasi interaktif untuk prodi non-pendidikan, dan Pak WR1 lagi memberikan sambutan. Alhamdulillah menyenangkan, semuanya terlibat, dan ini kita dengarkan beliau memberikan kata pembuka, pidato pembukaan, dan semuanya bisa mengikuti dalam workshop ini. Jadi memang workshop yang menyenangkan, bisa memberikan pendidikan yang real. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sore hari ini kita bisa bersama-sama silaturahmi sekaligus. Ini kita mendengarkan Cak Hasan, Prof Hasan memberikan sambutan yang keren sebagai rektor. Mudah-mudahan Allah senantiasa berrahmat, taufik, hidayah, inayah dan kesehatan kita semua. Amin. Dan kita diberi kemudahan untuk menjalankan amanah. Pengarahan saya ini nanti bentuknya tagihan, repot. Tapi insya Allah semua sudah dapat itu, sudah saya kirimkan. Itu aja puasa pas Sabtu Minggu dapatnya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, lengkap sekali, ada ketua MWA selalu bersama jajaran, para warek, dekan, dan semua perprodi, wadek, dan panitia yang saya hormati, saya banggakan. Saya sangat berkepentingan hadir, walaupun sebenarnya saya sudah gilir-gilir. Terakhir harus perjalanan dari Aceh ke Medan itu 12 jam. Cak Hasan dari Aceh ke Medan dan ke Bali. Hampir 1 bulan nggak pulang. Dari Perancis, Olimpiade Paralimpik, langsung Aceh. Lama nggak ketemu teman-teman. Mas Nugroho, mengapa orang-orang ini kelihatannya kehidupannya hedon, tetapi di sebelah kiri ini adalah para pelaut yang mungkin dulu adalah pemilik pantai ini? Menurut geografis gimana gini-gini? Oke, kita lihat bentalan geografi di Bali ini ya, kita lihat dari pegunungan sampai ke wilayah laut ya. Di masa lampau tentu masyarakat agraris dan masyarakat nelayan itu menjadi tulang punggung kehidupan bagi masyarakat di Bali ya. Wilayah Pantai Jimbaran ini tidak bisa lepas dari saat ini ya, itu dengan kondisi kedekatan dengan Kota Denpasar sebagai pusat pariwisata di Bali, ya, pusat pemerintahan di Bali gitu ya. Sehingga Pantai Jimbaran ini berkembang menjadi pendukung sektor pariwisata ya, khususnya untuk salah satunya adalah dengan kuliner di sini ya. Nah, kuliner inilah yang kemudian ya, khususnya untuk mendukung support pariwisata ini menggeser ya masyarakat nelayan khususnya yang ada di wilayah Jimbaran ini ya. Jadi fokus utamanya memang wilayah Jimbaran dekat dengan Kota Denpasar yang disitulah menjadi salah satu sentral pariwisata di Bali gitu ya.
Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Bali atau Denpasar? Ya, tentu karena di sini banyak kepentingan ya, baik yang kepentingan pariwisata maupun kepentingan dari nelayan ya, maupun sektor-sektor lainnya, maka ada baiknya kalau pemerintah itu mengakomodasi semua ya. Bagaimana perbedaan karakteristik masyarakat ini bisa diakomodasi ya. Kalau kita lihat situasi di saat ini sebenarnya kelihatannya ya, kalau kita perlu memahami lebih dalam, ini cukup sinergi ya, cukup harmonis ya. Artinya masyarakat nelayan masih bisa menjalankan tugas-tugas mereka sebagai nelayan, di sektor pariwisata juga demikian ya. Bisa jadi kalau kita lihat Jimbaran ini ramainya tentunya di malam hari gitu ya. Di siang hari mungkin ada aktivitas lainnya yang bisa ada dilaksanakan di sini. Kenapa sih kok bisa rame? Menurut sejarah seperti apa? Padahal kalau kita melihat di Pacitan, di pantai-pantai yang lain tidak, di sini kok rame? Dalam struktur ekonomi, dalam kajian historis, itu selalu saja persoalan penerimaan keuntungan dari masyarakat tradisional dengan masyarakat modern itu selalu muncul. Kalau kita lihat di Jimbaran ini, ada dua masyarakat yang berbeda. Di sebelah utara itu adalah masyarakat tradisional dengan mengandalkan ekonomi nelayan. Sementara di sebelah selatannya itu hampir dikuasai oleh masyarakat pendatang yang memanfaatkan kekuatan pasar pariwisata. Pada masa kolonial itu memang sering terjadi kelompok tradisional, kelompok masyarakat pribumi selalu menjadi masyarakat yang kalah bersaing dengan masyarakat pendatang. Saat itu adalah kelompok-kelompok orang-orang Belanda dan juga orang-orang Cina. Kalau kemudian pertanyaan di Pacitan juga nggak bisa muncul karena tidak ada sentuhan dari pemerintahnya di sana untuk bisa memberikan satu bantuan bagaimana memasarkan wilayah-wilayah yang eksotis itu bisa menjadi andalan untuk mengeruk keuntungan dari dunia wisata. Apa arti patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di sana ini? Ini kan ada Garuda Wisnu Kencana. Menurut Pak Wisnu apa artinya? Artinya kalau menurut masyarakat Hindu, Dewa Wisnu itu adalah dewa pemelihara. Oke. Dewa pemelihara itu bisa jadi menurut kepercayaan kita memelihara kesejahteraan. Dan masyarakat Bali itu di bawah naungan keberuntungan kesejahteraan yang dibingkai oleh kebijaksanaan Dewa Wisnu yang selalu memelihara persoalan keadilan, persoalan pemerataan keuntungan, persoalan ekonomi dan sebagainya. Dewa Wisnu adalah dewa yang membawai kemakmuran masyarakat di sekitar Bali. Maka kemudian patung yang raksasa itu lain adalah supaya masyarakat mengerti hidup harus adil, hidup harus merata, kemakmuran harus merata, ekonomi harus merata. Dan itu dijaga oleh Dewa Wisnu. Ilmu komunikasi berbicara tentang Jimbaran, pantai, nelayan, hedon ini bagaimana? Kalau kita melihat ini adalah keberhasilan dari kemampuan manusia. Kemampuan manusia apa? Ya dari sektor pariwisata di Bali ini cara membrandingnya bagus sekali. Nah, kemampuan branding dari pariwisata Bali itu sangat luar biasa ya Pak, sampai mancanegara ya. Mulai dari sektor dulu awalnya mungkin dari branding yang paling utama adalah kerajinan dan budayanya. Tapi kalau saat ini digali potensinya, digali pantainya luar biasa sekali. Ini merupakan bagian dari potensi alam yang dimiliki oleh Bali dan Jimbaran salah satunya. Kalau dilihat di sini semuanya ya dari ujung ke ujung, jadi ini kalau dibilang resto atau kafe-kafenya ramai sekali di malam hari. Orang menikmati dari pemandangan ya, pemandangan laut yang sangat luar biasa. Tapi potensi branding itu bukan cuma dari pemerintah daerah, tetapi kemampuan saat ini di era teknologi. Kita lihat ya, di sebagian semua pakai kamera. Nah, kamera potensinya pakai HP yang begitu canggih. Saat ini merupakan bagian ini adalah bagaimana kemampuan teknologi itu membawa untuk memberikan informasi. Saat ini saya lagi di Jimbaran. Saat ini saya lagi menikmati yang di sana ya ada tari-tarian dan lain sebagainya. Itu adalah siklus untuk membawakan. Nah, kemampuan ini kalau dimanfaatkan dengan baik, insya Allah semuanya pasti akan membawakan hasil. Brandingnya luar biasa sekali. Kalau menurut ahli pendidikan IPS, apa yang terjadi dengan Jimbaran, Bali, dan beberapa
kapal yang ada di pantai ini? Ya, sebetulnya Jimbaran ini menjadi salah satu lab yang paling lengkap ya untuk mempelajari kehidupan pesisir yang saling terintegrasi antara masyarakat nelayan juga dengan pengusaha. Jadi ada sinkronisasi antara hasil produksi kelautan yang belum tentu ketika nelayan itu menjual mendapatkan nilai yang lebih. Nah, disinilah di resto-resto ini nilai lebih itu dikembangkan pariwisata yang memiliki tema yang sesuai dengan karakteristik alamnya. Nah, jadi ini adalah laboratorium dalam dunia pendidikan IPS begitu ya? Ya, jadi ini sangat potensial untuk dijadikan sarana pembelajaran IPS, sehingga peserta didik itu ketika ke sini bukan hanya menikmati alamnya, tapi mempelajari karakteristik masyarakatnya, interdependensi antar kelompok masyarakat, sehingga mereka lebih mengetahui realitas sosial yang ada di salah satu pantai yang ikonik di Bali, yaitu Jimbaran. Tidak hanya hedon saja gitu. Para guru tidak salah kalau saat-saat tertentu mengajak ke sini kalau gitu ya? Tuh, seharusnya guru bisa lebih menggali potensi lokal yang ada di sini dan dikaitkan dengan konsep atau teori yang ada dalam pembelajaran IPS. Karena IPS kan seperti yang kita tahu sangat integratif ya, dengan sosiologinya, kemudian sejarahnya, geografinya, dan ekonominya, sehingga ini adalah salah satu sarana yang sangat tepat gitu ketika diajak ke sini dan mengeksplorasi yang mendalam. Kalau menurut ahli administrasi publik, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lain-lainnya untuk Jimbaran ini? Ya, potensinya bagus ya, karena alamnya memang ada potensinya seperti itu, view-nya bagus seperti itu. Cuman memang tampaknya perlu ada sinergi yang lebih begitu ya, terutama untuk mengoptimalkan peran ya dari masyarakat yang kelas bawah seperti itu. Karena kalau kita lihat di situ, Bapak mungkin bisa di-shoot seperti itu ya. Di sini kan lebih ke ini ya, pengusaha-pengusaha resto seperti itu. Nah, jadi dan di sebelah itu ada apa namanya nelayan begitu ya. Jadi mungkin ada sinergi yang lebih bagus, dan ini view-nya juga ya. Mungkin ini ada beberapa apa namanya apa ini ya, view atau ini ya, apa ini, lokasi yang kemudian bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan lagi seperti itu, sehingga lebih apa istilahnya ya, lebih eye catching seperti itu ya, lebih rapi. Nah, saya melihatnya ini pemerintah kota kelihatannya tidak terlalu berperan serta, karena kelihatannya yang di sana itu mereka pengusaha, di sini adalah petani. Bagaimana seharusnya? Nah, jadi mungkin ada sinergi, misalnya apa yang kemudian dari apa pemberdayaan untuk nelayan terutama. Terus ada sinergi terkait dengan nelayan, mungkin dikasih apa istilahnya ya, tempat seperti itu. Seperti kalau misalnya di mall itu kan ada tempat untuk UMKM misalnya. Nah, di sini tampaknya ini nelayan hanya apa suplai ikannya saja mungkin ya, tapi belum apa namanya bisa diikut sertakan. Mungkin mereka juga bisa mengolah ya, menjual olahan dari produk nelayan secara langsung seperti itu, tapi ada tempatnya yang memang representatif seperti itu. Kalau orang-orang HI melihat Jimbaran ini bagaimana? Kalau kita lihat di belakang saya, nah, apa fenomena apa yang bisa dilihat? Bagus. Inilah para turis-turis. Nah, apakah ini akan membawa dampak positif atau negatif? Nah, itu berarti sebenarnya wilayah ini dihadiri oleh mereka-mereka dari belahan bumi yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa budayanya tidak lagi budaya nation state ya, yang muncul menjadi budaya yang lebih pop ya, lebih populer. Nah, di sini identitas kita tidak lagi hanya bicara tentang identitas nation state, identitas kebangsaan,
muncullah di sini konsep yang disebut dengan global citizenship. Ya, jadi global citizenship itu menandai bahwa batas-batas wilayah kita sebagai negara itu sudah hilang. Bahkan di negara kita sendiri, kita tidak memiliki ruang lingkup yang eksklusif ya. Nah, inklusivitas, kebersamaan, kemudian saling memahami, toleransi, kemudian tepos liro kalau orang Jawa bilang. Nah, itu menjadi modalitas utama di dalam pola interaksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Perlukah PBB atau negara terlibat di sini? Saya rasa segala sesuatu yang cair oleh civil society tidak perlu ada campur tangan negara ataupun organisasi lain, karena mereka secara natural itu sudah bisa mengelola perbedaan-perbedaan dan mencoba mengagregasinya dalam aktivitas-aktivitas bersama yang mungkin tidak perlu diformalkan, tapi engagementnya itu ada. Halo Mas Agus, ini ada fenomena menarik nih. Bagaimana pantai ada nelayannya, ada orang makan-makan juga, dan ada orang yang bermain pasir. Bagaimana menurut sosiologi? Adalah hal yang sangat kontras ya. Jadi sebelah kanan itu memang orang-orang kelompok hedon, kelompok yang mereka kesini butuhnya menikmati makanan. Mungkin di satu sisi mereka sebetulnya tidak ingin hedon, hanya ingin menikmati makan. Tapi secara tidak langsung mereka mempunyai pesan bahwa berapapun yang dijual di sini itu akan dibayar. Itu sebetulnya perlu langsung melihat mereka yang ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu adalah para nelayan. Seandainya tidak ada mereka, memang juga mereka tidak bisa menjual secara maksimal. Tetapi masalahnya adalah terjadi disparitas antara kelompok kanan dan kelompok kiri. Hanya kalau ada regulasi, maksudnya regulasi apakah secara tertulis ataupun tidak, semua produk nelayan difasilitasi, di-cover oleh para pengusaha dengan syarat tidak dimanipulasi, kemudian dengan harga yang layak, menurut saya oke. Tetapi kalau para kelompok pedagang, kelompok penjual-penjual ini adalah bermain, pokoknya harga menurut saya itu sangat membahayakan. Maka solusinya adalah bagaimana kedua kelompok ini supaya bisa survive, bisa berkomunikasi terus-menerus. Apa yang dirasakan oleh kelompok nelayan bisa dirasakan oleh kelompok pedagang dan juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali. Dan mereka yang datang ke sini itu tidak hanya mereka yang kaya, jadi semuanya, apakah yang kaya dan miskin, bisa menikmati. Sehingga yang terjadi di Jimbaran ini menjadi sebuah tidak cukup tontonan, tetapi adalah tempat yang membahagiakan bagi masyarakat Indonesia, Bali, dan seluruhnya.